Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatim Ramadan, NIM 17.10165 dari kelas C Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menyampaikan dakwah yang berjudul Ajaibnya Sedekah. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Saya ulangi dari pertama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan hidayahnya. Semoga dalam keadaan wabah COVID-19 ini kita selalu jaga jarak, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berpikir bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah fisabilillah akan mengurangi jumlah harta kita, bahkan bisa menyebabkan kefakiran. Hal ini wajar karena dasarnya sifat manusia itu pelit. Selain itu juga setan selalu menggoda orang akan yang berinfak takut kepada kefakiran. Setan itu sebenarnya ingin kita tidak mendapatkan pahala atau kebaikan yang menjadi sarana masuk surga, dan Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat di atas, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Yang maksudnya itu adalah setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran supaya kita tetap menggenggam tangan kita, tidak mengeluarkan harta sama sekali, sehingga tidak menginfakkannya dalam keadaan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, menurut Al-Jazairi, ayat yang artinya dan menyuruh kamu berbuat buruk, yang berarti setan menyeru kita untuk mengerjakan perbuatan buruk, di antaranya bakhil dan kikir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para hambanya dari setan dan godaannya, lalu mengabarkannya bahwa setan menjanjikan dengan kefakiran, artinya menakut-nakuti mereka dengan kemiskinan sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat dan sedekah. Atau sebaliknya, ia menyuruh mereka untuk berbuat buruk sehingga mengeluarkan harta mereka dalam keburukan dan kerusakan, serta bakhil mengeluarkannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umum. Padahal kenyataannya sebaliknya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan, yakni menambah kebaikan dari harta itu dan berkembang menjadi seperti dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Jadi makna ayat yang ini, Allah menyuburkan sedekah adalah memperbanyak dan mengembangkannya di dunia. Sedangkan di akhirat, Allah menjaganya semenjak dikeluarkan harta tersebut untuk infak.
Penjagaan ini seperti seseorang yang menjaga benih yang ditanamnya dengan diperhatikan dan dipupuk sampai benih itu tersebut menjadi pohon yang besar. Atau seperti seseorang yang menjaga dan memelihara anak kuda yang dari kecil dia rawat, dia kasih makan sampai dia hingga besar menjadi tangguh, dan seperti itu. Artinya pahala besar akan ia peroleh walaupun ia bersedekah ataupun infak yang sangat sedikit. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Anfiq ya bena Adam unfiq alaika." Yang artinya berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Muttafaqun alaih. Maknanya adalah aku beri ganti yang lebih baik untukmu, meskipun sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti lebih baik apa yang kita berikan kepada orang, apa yang kita berikan, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dengan nilai besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya yang pertama, dapat menghindarkan seseorang dari neraka meskipun hanya sedikit yang bisa kita berikan atau sedekahkan, bukan kikir, tapi karena memang ia tidak mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak. Bahkan seandainya ia tidak punya apa-apa, ia pun bisa melakukannya dengan berbicara yang baik. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun naro walau bisyiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Yang artinya, jauhilah mereka walaupun hanya sedekah sebiji kurma. Jauhilah neraka walaupun hanya sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Terus yang kedua, kedahsyatan yang kedua, memperoleh pahala yang besar. Karena pahala suatu amal yang baik seringkali dilipat gandakan. Bahkan bila sedekahnya dalam bentuk wakaf, maka pahalanya bisa terus mengalir meskipun pelakunya sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min talata, sadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bihi waladin sholih yad'u lahu." Yang artinya, apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, dapat mendatangkan rizki sebagai balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekah yang dikeluarkannya. Ini merupakan suatu keberkahan baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istanzilur rizqa bisodaqoti. Artinya, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Dan selanjutnya yang keempat, sedekah menjadi naungan bagi yang melakukannya pada hari kiamat, sehingga kebaikan yang dilakukan seorang dalam hidupnya di dunia ini akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tilul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuh." Artinya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dari semua penjelasan hadis sebelumnya, kita bisa memahami bahwa setiap muslim harusnya bersedekah. Jadi tidak ada alasan untuk setiap umat muslim itu tidak bersedekah, karena hal itu bisa dilakukan dengan segala bentuk kebaikan. Tidak harus dengan harta atau yang suatu benda gitu, tapi bisa dengan menolong kebaikan apapun. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana letak kedahsyatan hamba-hamba Allah yang bersedekah? Jadi dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dengan kekuatan yang diberikan kepadanya, ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Terus Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Kenapa besi? Kita dapat memahami bahwa gunung batu pun bisa
menjadi rata ketika dibor dan diluluh lantakan oleh bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Terus malaikat pun bertanya lagi, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu api." Kenapa api? Besi, bahkan lebih baja, itu bisa mencair, lumer, dan mendidih setelah dibakar dengan api. Lama sekali. Dan selanjutnya bertanya kembali kepada malaikat, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Kenapa air? Api membara sedahsyat apapun, niscaya akan padam jika kita siram dengan air. Seperti itu. Dan malaikat pun bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air?" Allah pun yang Maha Tinggi, Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin." Kenapa angin? Air di samudra luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung, dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tersimbah dan menghempas karang, atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar. Tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Dan malaikat pun bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dari semua itu?" Dan Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Artinya, orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah, tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas, tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain. Jadi inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah, tetapi tetap dalam kondisi ikhlas. Karena naluri dasar kita yang sebenarnya pengen dipuji, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih, dan sebagainya, kita pun selalu berkeinginan untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau ada yang pada diri kita itu atau yang tengah lakukan itu berupa kebaikan, terus kita pamer, percuma. Jadi janganlah diantara kita kebaikan itu dimanfaatkan dengan ria, karena itu sama saja tidak berkah. Kebaikan kita yang hanya dipamerkan oleh orang-orang, intinya percuma saja, ibarat air taruh di atas batu yang berada di padang pasir, diterpa angin dan hilang tak berbekas. Artinya kita bersedekah hanya untuk ria tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi sedekah itu sebenarnya sangat besar sih. Jadi saya ada suatu cerita seorang dua taat agama ini, dia ingin keluar kota dari Surabaya mau ke Jakarta. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka itu sedekah berdua, nggak tahu nominalnya berapa, tapi banyak sih katanya. Jadi, oh ya, kalau nggak salah 4 juta. 2 juta ini sedekahkan sebelum dia berangkat, 2 jutanya buat bekal dia nanti ketika pas sampai di Jakarta. Dalam perjalanan itu ada suatu mobil, kalau nggak salah dia itu naik mobil travel, terus yang belakang itu ada mobil ngikutin dia dari belakang, jalan terus. Ketika mobil travel yang supir ini belok kanan jalur yang cepat, itu mobil belakang juga ikut kanan yang ngikutin jalur cepat. Ketika mobil para dai ini yang berdua mobil yang ke tengah, mobil belakang juga ikut ke tengah. Akhirnya para supir yang travel ini bingung. Dia coba menepi ke jalur lambat. Tiba-tiba mobil belakang ini juga ngikutin ke jalur lambat. Akhirnya pas ketika dia melihat 2 simpang gitu, dia mulai berhenti tuh mobil travelnya di jalur lambat. Tapi mobil yang belakang itu malah ngikutin lurus. Jalan terus dia. Ketika jalan terus, terjadilah kecelakaan.
di situ mobil travel yang membawa orang dua dai ini lewat, ngelihat ke kanan kaca, itu hancur semua orangnya. Mobilnya yang hancur semua, orangnya udah tewas semua, rata, kecelakaan maut. Tapi sebelum mereka melakukan itu, mungkin berpikir karena ini sedekah, sehingga bisa jadi Allah itu menurunkan malaikat untuk melindungi mereka berdua dari semua kecelakaan itu yang tewas semua. Dai itu sempat sadar apa yang telah dilakukan sebelum keberangkatannya. Makanya sedekah itu enggak membalas rezeki aja, memberi kita keselamatan dalam aktivitas kita sehari-hari, entah kita lagi di jalan, entah kita lagi keluar kota, entah kita lagi dimanapun berada. Itu mungkin sedekah kita memanggil malaikat, Allah menurunkan malaikat untuk melindungi kita. Jadi seperti itulah sebenarnya sedekah itu manfaatnya sangat besar buat diri kita sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, sabar, dan mengerjakan tawakal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya juga. Jadi demikian ceramah tentang bersedekah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah, kilap atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kilap, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.